Dan yang ketiga, sebentar. Dan yang ketiga, skill yang harus kita masukkan dalam pembelajaran kita dalam mengarahkan sistem pembelajaran dalam menghadapi revolusi industri ini adalah skill kreativitas dan inovasi. Jadi creativity and innovation skill di sini sangat penting sekali karena dengan adanya skill ini maka alumni dari pendidikan kita mulai lebih siap untuk menghadapi revolusi industri 4.0 maupun 5.0. Ini sangat penting sekali. Selanjutnya, information and communication technology literasi. Di sini kita juga dengan seiring perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi ini sangat menjadi ikon dalam kehidupan pembelajaran. Kenapa? Karena banyak literasi-literasi yang bisa kita ambil secara online. Kemudian yang kelima adalah contextual learning skill. Jadi dalam rangka menghadapi uh, apa namanya masalah-masalah dalam kehidupan yang sekarang ini, maka pembelajaran itu harus kontekstual. Ya. Pembelajaran harus kontekstual, di mana bisa memahami dengan kondisi-kondisi sekarang. Meskipun kita tidak melupakan sejarah, maka secara kontekstual itu juga sangat diperlukan. Kemudian seperti hampir sama seperti nomor 4, media dan information literacy ini sudah menjadi, kita harus ada perubahan paradigma. Kalau dulu selalu membaca buku-buku atau koran-koran atau media cetak, maka sekarang untuk mendapatkan literatur yang bagus itu kita bisa menggunakan literatur secara online dan atau internet. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ingin saya sampaikan dari pola pikir yang ingin secara keseluruhan yang ingin kami sampaikan itu tergambarkan dalam slide berikut ini. Kondisi saat ini ya, di dimanapun kita berada di seluruh Indonesia itu kondisi pembelajarannya itu ada banyak terjadi kekerasan fisik dan psikis. Kemudian banyak sekali para pejabat yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian juga ada tawuran antar pelajar di sana sini yang mengedepankan gengnya dan seterusnya. Kemudian ada penyimpangan seksual, kemudian ada narkoba. Ini merupakan kondisi saat ini yang real yang harus kita pikirkan. Di sisi lain itu juga pendidikan saat ini terasa materialis kapitalisme ya, dimana sangat terlihat sekali dengan praktek-praktek yang ada dalam pembelajaran kita. Kemudian juga nilai-nilai tauhid sebagai landasan pengetahuan, budaya, norma etik lepas dari identifikasi dan dilupakan dalam pengajaran. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada masa pembelajaran itu sebatas pada nilai-nilai dalam bentuk angka-angka. Nah, ini memberikan tantangan yang sangat besar pada kita. Bagaimana nilai-nilai tauhid itu bisa include atau masuk dalam para peserta didik. Memudarnya nilai-nilai tauhid dalam perilaku masyarakat ditunjukkan lunturnya pendidikan karakter. Banyak para siswa membentak gurunya atau bahkan menantang gurunya ya. Ini sudah sangat tidak berkarakter Islam sekali, sama sekali. Inilah kondisi saat ini. Di samping itu juga saat ini kita menghadapi revolusi industri 4 atau 4.0, kemudian juga seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kemudian ada realisasi ide tanpa batas ya, kemudian beberapa penelitian yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian dari pemerintah juga ada landasan pendidikan jarak jauh. Samping itu juga kita punya problem, yaitu transfer of attitude dan transfer of culture ini menjadi masalah ketika pembelajaran saat ini online atau pembelajaran online diberlakukan. Maka di sini
ingin perlu kita sampaikan adanya perubahan transformation education, ada perubahan eh, pembelajaran atau sistem pembelajaran. Nah, yang ingin kami tawarkan itu adalah dalam posisi makalah kali ini adalah integration interconnection. Nah, itu ada integrasi antara pengetahuan, transfer of knowledge, juga transfer of attitude dan culture. Ini juga menjadi sebuah integrasi yang saling terkoneksi, sehingga kita mencoba untuk menuju pada kondisi yang ideal. Nah, inilah pola pikir sederhana yang ingin kami sampaikan. Jadi dengan problem-problem yang ada ini, kita mengubah paradigma pemikiran untuk sistem pembelajaran. Itu harus ada sebuah perubahan atau transformation. Jadi untuk kesimpulannya itu yang ingin kami sampaikan, yang pertama, karena kita dalam komunitas perguruan tinggi Muhammadiyah, maka kita perlu ada unity of partnership of Muhammadiyah College. Jadi antara perguruan tinggi satu dengan perguruan lain sesama Muhammadiyah ini harus ada kesatuan dan ada partnership, sehingga sistem pembelajaran yang yang kita konsep itu bisa terintegrasi dan juga terkoneksi dalam redesign kurikulum learning atau desain ulang kurikulum pembelajaran, sehingga moral dan pengetahuan itu bisa terinclude atau bisa terintegrasi jadi satu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat untuk saya dan semuanya. Meskipun tidak sempurna, mudah-mudahan ini memancing untuk memunculkan ide-ide baru yang nantinya mungkin lebih baik dari pembelajaran yang ada sekarang. Ini referensi yang saya pakai, itu ada beberapa jurnal internasional, kemudian juga ada beberapa jurnal nasional. Thanks a lot for your attention. See you again. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.